Shalom saudara terkasih dimanapun saat ini Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua melihat kepada satu kisah, yaitu kisah Kain dan Habel yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kain dan Habel merupakan anak-anak dari Adam dan Hawa, di mana setelah mereka beranjak dewasa, Kain menjadi seorang petani, sementara Habel menjadi seorang peternak. Saya percaya kakak beradik ini bekerja dengan baik, sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu dari pekerjaan mereka. Saya bisa membayangkan bahwa kehidupan kedua kakak beradik ini baik-baik saja, ya, sampai tiba waktunya mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka. Disinilah muncul masalah. Mengapa? Karena Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Allah. Timbul suatu pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya? Nah, kalau kita baca teks ini dari ayat 1 sampai ayat 8 dengan hati-hati, maka kita dapat melihat bahwa Allah tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya disebabkan karena Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh Allah. Bahkan dia mempersembahkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan oleh Tuhan. Pada masa itu, intinya adalah perbuatan Kain ini merupakan suatu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Di ayat 7 kita mendapati satu kalimat dari Allah. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tentunya Tuhan menilai Kain dalam hal ini sedang tidak berbuat baik. Nah, kata berbuat baik di sini merujuk kepada melakukan sesuatu yang benar dan dengan cara yang benar pula sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu Kain dicatat tidak berbuat baik dan ini dianggap sebagai perbuatan dosa oleh Tuhan. Kelanjutan dari ayat 7 ini sebenarnya memberikan kepada kita satu gambaran yang jelas bahwa Allah memberikan kesempatan untuk Kain supaya dia bertobat dan mencegah dosa berikutnya timbul. Dikatakan di sini bahwa jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Allah sebenarnya pada waktu itu memberi kepada Kain satu kesempatan untuk dia bertobat dari perilakunya yang tidak baik itu atau yang tidak benar di hadapan Tuhan demi mencegah dosa yang bakal timbul selanjutnya yang sudah muncul di dalam pikiran Kain. Tapi sayang sekali Kain memilih respons yang salah dan dia menciptakan dosa berikutnya dengan membunuh adiknya Habel. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini, saudara-saudara? Yang pertama, Tuhan menolak Kain dan korban persembahannya karena Kain melanggar ketentuan dari Tuhan. Bentuk dan cara persembahan Kain tidak sesuai dengan instruksi Tuhan pada waktu itu. Yang kedua, seharusnya respons terbaik Kain adalah bertobat dan melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Bagi kita hari ini, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksi Tuhan, dan kita ditegur oleh Tuhan ataupun oleh manusia, maka respons kita bukan marah terhadap Tuhan dan aturannya, atau marah kepada orang yang menyatakan kesalahan kita. Bukan. Melainkan, mari kita memperbaiki apa yang salah dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ingat saudara, dosa dan kesalahan tidak bisa ditengking. Dosa dan kesalahan hanya bisa diubah
dengan cara melakukan yang benar. Mari kita setia melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.